Halo teman-teman yang sudah hadir. Boleh on cam guys seperti biasa. Oke, ada Zaki Satria. Sebentar ya, kakak perbaiki kamera dulu guys. Ada Wilan, ada Deposio, ada Rahmat Fadil Arafah. Ini yang mana nih? Acep, Depo. Halo Depo. Enggak. Oke, nah sambil nunggu-nunggu yang lain ya teman-teman. Acep, Rahmat Fadil Arafah. Ini belum di rename atau memang namanya Rahmat Fadil ya? Oh, Muhammad Fikri Al-Farisi. Oke, nice guys. Kita sambil tunggu yang lain teman-teman. Gimana kabar kalian? Sehat, Kak. Sehat. Wow, segar-segar banget nih kelihatannya. Wilan baru mandi kah dirimu? Oke. Oke, ada Nur Jalila, ada Will. Double device si Wilan. Oke, Depo, Sio, ada Acep. Udah sarapan kalian teman-teman? Udah pada sarapan? Belum, Kak. Wah, belum. Oke, kelihatan banget kalian ini ya. Umur-umur Kak izin ke kamar mandi, Kak. Oke, Depo. Nah, ya apa. Kalau kelas kakak yang Python Start itu kalau ditanya pagi udah sarapan lu pasti udah semua karena masih disuruh orang tuanya ya. Beda sama kita, guys. Gak dipeduliin lagi. Oke. Gimana, teman-teman? Satu minggu kalian apa? Sekolah. Ada yang belum masuk gak sih? Kemarin kalau nggak salah, nggak baru masuk hari Senin besok. Ada kan? Depo, apa? Zaki Satria, kamu baru potong rambut juga nih? Enggak. Iya, Kak. Nah, sama kayak kakak Takut ya. kena. Takut apa? Dicek di sekolah. Iya, Kak. Oh, oke. Emang gitu ya. Kakak juga dulu gitu. Tiap tiap 2 minggu itu pasti karena kakak dulu di madrasah guys. Jadi dia tuh harus pendek terus kayak ini calon angkatan ya. Oke, Muhammad Fikri mana on camnya Wilan Acep. Halo Acep, lagi ngapain dirimu Acep? Bro Acep. Hmm. Bro Acep selalu terlihat segar ya, kayak baru mandi terus ya tiap pertemuan. Basah terus rambutnya. Oke, sebentar teman-teman harusnya masih ada yang belum hadir ya. Muhammad Zaki, terus siapa lagi nih? Ando, terus si ya Muhammad Zaki sama Ando. Kalau Gali ini kakak nggak tahu dia kemana ya guys. Gali kakak nggak tahu kemana, udah lama nggak hadir teman-teman. Oke, buat yang udah hadir di sini mungkin kalian bisa buka platformnya dulu biar di sini ke detect hadir ya guys. Sebentar. Siapa nih yang belum yang sudah ada di Zoom? Depo belum buka kalau ininya platformnya dia si Depo Show yang lagi di kamar mandi. Oke, Muhammad Al Farisi, Wilan sepertinya Wilan ada trouble di ininya ya. Oke. Jadi teman-teman hari ini kita udah masuk pertemuan ke-9 ya. Nggak terasa kita sudah masuk ke bulan ketiga nih guys. Bulan ketiga. Oke, bulan ketiga. Sejauh ini yang kakak lihat sih ya, kalian masih bisa mengikuti karena masih di awal-awal. Jadi teman-teman itu saran kakak ya. Kalau misal kalian ada kebingungan, dari kelas kalian sepertinya nggak ada nih yang chat kakak untuk bertanya. Berarti antara kalian memang udah paham semua atau mungkin nggak buka pelajarannya di rumah atau mungkin malu chat kakak ya. Jadi banyak itu dari kelas-kelas lain mereka tanya, misal udah selesai kelasnya nih, eh, mereka ngerjain, lalu nanti ada yang chat kakak nanya ini gimana, nah, seperti itu guys, santai-santai aja ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu sebelum kita mulai pelajaran hari ini guys? Ada nggak nih?
Tidak ada, aman. Fikri, ada yang mau kamu tanyakan dulu nggak? Enggak. Oke, aman kalau gitu. Mana nih si Depo Sio belum sebentar. Kita tunggu Depo dulu dari kamar mandi dulu katanya. Sebentar ya guys. Di tempat kalian hujan nggak teman-teman? Ya, Kak. Enggak ya, di kakak hujan ya. Bawaannya pengen ini, pengen rebahan, tidur harusnya. Tapi kita weekend kerja, weekend belajar ya guys. Kakak tuh kalau Sabtu Minggu teman-teman, ini sekalian curhat-curhat dulu. Sabtu Minggu kakak, yang hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam kakak ngajar. Nah, sama halnya dengan hari hari Minggu ya. Hari Minggu, hari Sabtu dulu deh. Kakak masuk jam 9, jam 10, jam 11, jam 2, jam 4, jam 7 malam. Nah, jadi terus kalau yang hari Minggu jam 9, jam 10 kelas kalian, nanti jam 2, baru nanti ada kelas baru lagi jam 5, baru jam 7 lagi teman-teman. Jadi, wah, tapi ya alhamdulillah bisa menyebarkan, bisa membantu kalian belajar. Nggak apa-apa, teman-teman. Yang penting mah sehat-sehat aja ya, guys. Nah, itu karena prime time-nya itu kan banyak kalian lesnya itu di weekend ya, teman-teman. Oke, nah itu kalau kelas yang kakak ajar ya itu Python Pro, Python Pro 2, Python Start, Visual Programming, sama desain grafis. Nah, itu. Ada yang mau ditanya dulu? Aman? Oke, Depo mana nih? Lama dia di kamar mandi. Dan tahu-tahu dia lagi mandi lagi. Ke kamar mandi, bukan ke toilet. Oke. Nah, jadi ini teman-teman. Sebentar kakak bagi-bagi ini dulu ke kalian. Kalian tahu nggak sih algo coin itu bisa? Kalian ada yang main Roblox nggak? Main Roblox, main Roblox. Main, Ah, Kak. main. Oke, itu bisa di ini loh teman-teman. Bisa apa sih yang mau kakak bilang? Algo coin kita bisa dibelikan Robux ternyata. Iya ya, tahu nggak kalian tuh? Tahu. Jalila, tahu ya? Oke. Kenapa ini nggak pernah minta ditambah? Maksudnya ini ya, bukan sembarang ditambah doang ya teman-teman. Karena kalian udah hadir tepat waktu, eh, apalagi ikut on cam, nah itu ya baru kakak tambah nanti. Nah, oke, main Roblox kakak dulu juga main ya, tapi aduh adalah trouble something. Nah, makanya kakak udah nggak main lagi sekarang. Oke teman-teman, kalau kalian sebentar, kakak tutup ini dulu. Kakak baru ngajar ini guys, baru ngajar visual programming. Sebentar ya. Jadi hari ini teman-teman masuk ke topik baru yaitu tentang fungsi. Jadi fungsi ini sangat penting ya teman-teman. Jadi fungsi ini tuh mempermudah kita dalam membuat kode atau bisa dibilang untuk mempersingkat kode ya. Ada yang udah pernah dengar sebelumnya tentang fungsi guys? Laki Satria, Jalila, Wilan, Acep, Fikri, Depo, Wilan. Ada yang sudah pernah? Kalau dari kata fungsi sendiri deh, kira-kira apa nih? Secara literally-nya aja dulu. Secara harfiahnya, fungsi. Kegunaan. Iya ya. Bisa dibilang kegunaan mungkin ya kalau yang fungsi ini. Oke, sebentar. Jam. Oke. Oke, sebentar. Jadi teman-teman, kalau di pemrograman itu ada yang namanya fungsi ya. Ada kalau fungsi ini sendiri ada yang sudah dibuat atau udah bawaan dari si Python ya teman-teman seperti itu. Ada nanti contohnya beberapa fungsi yang sudah bawaan dan bisa juga kita buat fungsi sendiri teman-teman. Atau fungsi sendiri, fungsi milik kita sendiri yang
nanti bisa kita panggil di program selanjutnya. Sama halnya ini dengan eh, variabel ya, variabel. Variabel itu kan ada nama juga. Misal si Jalila buat variabel ini variabel dengan nama nilai misalnya, nilai. Oke, ini salah buat nama variabel itu harus harus huruf kecil. Misal nilai. Nah, ini dibuat value-nya di sini tah, teman-teman. Nah, ini kan bisa kita panggil si nama variabelnya ini. Nah, bisa kita panggil misal print nilai. Nah, jadi nanti yang value-nya ini akan muncul di print-printan kita. Sama halnya dengan fungsi nanti teman-teman. Cuman si fungsi ini yang lebih kompleksnya lagi. Nah, kita lanjutkan saja dulu. Nah, ini untuk si tugasnya, kami telah menerima pesanan baru dari Pusat Pendidikan Sukses. Para guru kewalahan dengan pekerjaan rutin saat mempersiapkan pelajaran dan acara mereka. Nah, lalu Direktur Pusat telah meminta kami untuk membuat rangkaian perangkat lunak untuk mengotomatiskan pekerjaan rutin. Coba kita lihat dulu. Nah, kalau kita lihat dari tugasnya ini, misal kita disuruh membuat program untuk mencetak label merek pusat buku catatan siswa. Label ini harus berisi nama pusat dan bidang, ada nama kursus dan grup. Dan Anda juga perlu menanyakan nomor label yang akan dicetak dan mencetaknya seperti yang ditunjukkan pada gambar. Oke, apa hubungannya dengan fungsi? Nah, ini teman-teman, eh, kalau kalian lihat di sini, ah, di sini dia membuat looping ya, looping for di sini teman-teman. Jadi amount berarti si variabel amount ini akan mengisi berapa nomor studennya ya. Oke, misal si Zaki Satria memasukkan nomor student, number of student berarti berapa banyak student gitu. Berapa banyak student? Anggap saya misal dimasukkan dua ya, dua. Berarti kalau kita lihat di looping for ini in range amount berarti dia bakal melooping berapa kali teman-teman? Ini mengulangi badan loopingnya berapa kali? Dua Kak. Dua kali benar, Depo. Karena kita di range-nya dua berarti 0, 1 gitu. Berarti dua kali perulangan. Oke. Kalau semisal nanti 100 yang dimasukkan number of student, ya itu bakal di looping sebanyak 100 kali ke bawah gitu ya. Nah, ini eh, jadi teman-teman, ini sering kali kakak ingatkan, semisal kita ada perulangan seperti ini, berarti ini dari si posisi sprintnya ini sebagai badan looping, itu 4 spasi dari dinding ininya ya teman-teman. Nah itu yang harus kalian perhatikan, yang sering kakak ingatkan juga. Nah oke, ini masih perulangan seperti biasa nih guys. Coba kita lanjutkan lagi dulu. Nah, algoritma ini mungkin juga berguna untuk menyelesaikan tugas lain, misal saat mencetak rencana untuk peserta acara. Oke. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan kembali algoritma? Menggunakan algoritma di program lain. Jadi, teman-teman, eh, kami cukup menyalin dan menempelkan algoritma ke dalam program lain. Jadi kan kalau semisal nih, kita pengen menggunakan si badan looping ini, di program lain atau di bawah. Misal ini, anggap saja ini di atas, guys. Bentar, kakak tunjukkan dulu. Oke, stop. Set ya, teman-teman. Kakak ini dulu. Set up dulu sebentar. Lupa tadi kakak buka ini. Nah, hari ini lumayan EZ ya untuk apa namanya? Untuk tugasnya atau bukan tugasnya deh, untuk pelajarannya. EZ sebentar, kakak. Oh, Ando, dirimu sudah hadir, Ando? Kemarin enggak ya? Iya, iya Kak. Oke, aman, boy, santai. Iya. Jadi, misal nih katanya, eh di sini. Ini kan tadi si kode kita ya, si kode kita yang di awal ya, yang tanpa tanpa fungsi. Misal suatu saat nanti misal si Ando pengen menggunakan yang ini lagi, badan looping ini lagi, teman-teman. Nah, dia harus memanggil ini semua ya. Nah, di bawah dia panggil ini semua lagi. Nah, itu kan penulisan yang tidak tidak hemat atau nanti bakal bakal memakan banyak memori
atau banyak storage di pemrograman kalian seperti itu. Oke, itu yang jadi masalah utamanya. Kalau semisal nanti ternyata yang membutuhkan kode dasarnya ini tuh banyak, jadi kita harus mengeluarkan banyak space gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman menggunakan algoritma di program lain berarti untuk mengatasi masalah ini kita perlu mempelajari cara mengemas algoritma dan memanggilnya dengan nama. Nah, ini udah masuk ke fungsi teman-teman. Misal si Wilan suka memasak nih guys. Dia membuat resep misal membuat nasi goreng. Nah, ini nama nama resepnya nasi goreng aja ya, nasi goreng. Nasi goreng. Misal masukkan kangkung gitu. Nah, masukkan kangkung terus apalagi cara buat nasi goreng. Kok kangkung sih buat nasi goreng, teman-teman? Masukkan telur misal, terus tambah bumbu nasi goreng, terus tambah kecap manis, tambah saus, tambah cabe, dan lain-lain ya. Jadi, sewaktu-waktu nanti ini kan udah ada resep nasi goreng satu paket nih guys. Sewaktu-waktu nanti si Wilan mau masak lagi, dia tinggal panggil aja resep nasi gorengnya. Nah, itu udah satu paket nanti di sini semua teman-teman. Jadi itu kegunaannya si fungsi. Ah, jadi oke. Jadi hitungannya kita satu paketin semua teman-teman. Satu paketin. Kalau contohnya kakak bilang gini, misal si Ando suka main bola nih guys. Dia punya satu tim. Dia punya satu tim, misal namanya Ando FC gitu ya. Ando FC. Nah, Ando FC. Jika nanti misal si Pikri pengen menggunakan jasanya timnya si Ando ini, si Ando FC ini, yang isinya misal 11 pemain dan ofisial, itu kan jauh lebih baik dia memanggil Ando FC saja dibanding dia memanggil satu-satu pemainnya ya. Nah, kalau manggil satu-satu pemainnya kan, misal 11 orang aja udah 11 kali memanggil nih teman-teman. Misal si Zaki Satria, si Bambang Pamungkas, Gonzales, Cristiano Ronaldo gitu nanti. Yang mending si Pikri panggil aja langsung Ando FC gitu. Itu sudah datang semua tuh. Nah, udah di satu paketin. Nah, itu contohnya fungsi teman-teman. Paham untuk analoginya yang kakak bilang? Iya, jadi kita satu paketin lalu kok kakak raise hand? Oh, ini ya auto check ya. Jadi tinggal kita panggil aja nama nama fungsinya, dia bakal datang satu paket yang sudah kita buat. Contohnya seperti apa Kak kalau di program? Nah, misal ini, sebentar, ini belum oke. Oke, kita pelajari dulu. Gimana caranya membuat fungsi ya? Membuat fungsi tadi kita paketin satu program, lalu nanti bisa kita panggil-panggil. Oke, apa itu fungsi sebenarnya teman-teman? Dan kalau kita lihat di sini sebuah algoritma yang disusun dalam bahasa pemrograman dan memiliki nama yang unik. Oke, diingat dulu memiliki nama yang unik. Kalau untuk contoh tadi beberapa fungsi yang sudah kita ketahui, mungkin di sini ada fungsi print. Nah, kalau kita panggil fungsi print berarti kan dia akan mencetak ya teman-teman. Kita nggak tahu di dalamnya seperti apa. Yang penting kalau kita panggil fungsi print dia bakal mencetak. Gitu. Nah, sama halnya dengan fungsi input. Nah, input itu untuk membaca data atau menerima inputan dari user. Lalu ada integer, ada len. Kalau integer kan konversi ke tipe data integer. Kalau len itu menentukan panjang suatu string. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, satu set bernama perintah program yang dapat dipanggil dari bagian lain program. Nah, contohnya teman-teman, definisi formal dan struktur fungsi itu di sini ada function name-nya apa. Lalu di sini boleh dimasukkan argumen, boleh kosong ya. Atau di sini parameter. Nah, kita lihat aja langsung. Nah, kalau kita sebelumnya kita telah membahas bahwa fungsi dapat secara eksplisit mengembalikan hasil operasinya atau sebuah nilai. Untuk perbandingan, fungsi ini tidak secara eksplisit mengembalikan nilai dan fungsi yang di bawah ini karena ada resultnya di sini, ya berarti dia bisa mengembalikan nilai nanti ya guys.
Cuman karena ini masih apa belum ada kodenya, kalian mungkin masih kebingungan terkait fungsi itu sendiri. Ini kakak contohkan aja langsung. Nah, tadi kita sudah tahu beberapa fungsi yang sudah tersedia di Python ya. Ada print, input, integer, dan len. Jadi, kalau yang print ini, ada yang kalau dulu kan kita sepakat kalau si fungsi print itu tidak mengembalikan nilai. Nah, makanya di sini non dia. Satu aja yang mengembalikannya yang hello di dalam ini, guys. Nah, kalau yang len otomatis dia bakal mengembalikan nilai 9. Nah, dia bakal menghitung panjang dari si stringnya. Oke. Cuman fokusnya kita ini akan membahas fungsi, teman-teman. Nah, gimana cara kita membuat fungsi sendiri seperti yang kakak bilang tadi? Di sini ada proses pembuatan fungsi disebut deklarasi fungsi, teman-teman. Oke, diingat-ingat. Kalau kita pengen membuat fungsi sendiri, itu namanya deklarasi fungsi. Nah, untuk mendeklarasikan suatu fungsi, apa yang perlu kita buat? Pertama, kita tentukan operator def atau definisi. Nah, jadi setiap kita pengen membuat fungsi, kita harus buat def dulu, teman-teman, di sini. Def. Lalu, fungsi function name-nya apa? Nama fungsi yang pengen kalian buat itu apa, teman-teman? Lalu dibuat buka kurung, tutup kurung. Jangan lupa titik dua di sini ya, guys. Oke. Jadi yang di dalam buka tutup kurungnya ini bisa berisi parameter, bisa nanti kosong, tergantung kebutuhan fungsi yang kalian buat. Lalu di sini ada uh, badan fungsinya. Nah, oke, nanti akan ada contohnya, teman-teman. Nah, saat mendeklarasikan suatu fungsi, Anda mencantumkan variabel-variabel yang disebut parameter. Nah, ini teman-teman. Parameter ini nanti diisi value-nya saat kita panggil fungsinya. Nah, parameter kan memang seperti itu. Parameter itu akan diisi dengan argumen. Oke. Nah, argumen itu didapat dari mana? Saat kita memanggil si fungsinya ya. Nah, di program kita di bawah ya. Oke. Coba kita lihat lagi contoh ya. Nah, tadi ini pekerjaan yang sama nih, yang number of student yang di atas tadi. Kalau yang di atas itu kan masih tanpa fungsi ya, teman-teman. Oke, kalau ini mungkin sudah ada fungsinya nih, guys. Coba kalian lihat perbedaannya. Jadi di sini dia membungkus kodenya itu di dalam satu fungsi yang apa nama fungsinya ini, guys? Coba, ada yang bisa ini jawab apa nama fungsinya? Ayo, Depo. Jangan malu-malu dirimu, Depo. Apa nama fungsinya, guys? Setelah def itu nama fungsi. Nama fungsi itu datang setelah def. Ayo, teman-teman. Print label. Itu dia Alfarisi. Nama fungsinya itu print label di sini. Ini kalau yang sekarang ini tanpa argumen ya, teman-teman. Atau tanpa parameter. Oke, berarti ini artinya guys seperti apa? Kode badan fungsi yang ini sudah kita bungkus dengan nama print label. Nah, jadi kalau kita membutuhkan ini, kita tinggal panggil nama print labelnya saja, teman-teman. Atau panggil nama fungsinya aja. Sama kayak yang tadi, si Ando FC tadi. Ando FC, kalau kita pengen membutuhkan pemain-pemainnya, kita tinggal panggil Ando FC saja gitu. Oke, cara panggilnya seperti apa? Kita tinggal panggil ini, cara panggilnya guys. Nah, yang ini. Tinggal panggil nama fungsinya. Kalau yang ini kan tambahan kodenya aja ya untuk perulangan. Nah, seperti itu teman-teman. Coba kalau kita running, sebentar, stop share dulu. Lower hand. Sebentar ya guys. Oke, kakak share screen lagi. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini tanpa tanpa fungsi ya teman-teman. Nah, ini tanpa fungsi dan ini sudah dibuat dalam satu fungsi. Jadi sewaktu-waktu nanti kita membutuhkan uh,
si perintah ini kita tinggal ya udah kita panggil aja si print label ya gitu. Nggak usah lagi ini kita copy-copy ya teman-teman. Jadi kan kalau kalian lihat perbandingannya di looping yang ini dia memanggil semua ya. Dia memanggil semua yang dibutuhkan. Kalau di looping yang ini dia tinggal manggil aja namanya gitu ya. Nah, jadi misal contoh tadi coba kita buat dulu def ando ando FC misalnya ini ando FC. Jadi nah ini jangan lupa titik dua nah teman-teman. Nah, kalau udah dibuat titik dua, otomatis dia bakal empat spasi ya dari sini, teman-teman. Nah, ini satu, dua, tiga, empat. Itu yang harus kalian ingat ya. Misal, print siapa nih? Misal CM-nya GK-nya siapa? Misal GK-nya si Zaki. Oke, dan seterusnya. Misal print lagi. Oke, print CB-nya siapa? Ah, ini klub bola ya, anggap saja ini klub bola Kak Riyadi aja. Terus misal print lagi. Nah, kakak buat contoh lah. CB satu lagi, misal si Wilan. Nah, ini si Wilan ikut main bola ya. Nah, kalau semisal kita pengen eh, print, tinggal, oke sebentar teman-teman, kita tinggal panggil seperti ini aja nih. Label print labelnya aja di sini ya. Sebentar. Ando FC. Ando FC ini harusnya bisa nggak ya jalan. Nah, saat kita panggil Ando FC, semua keluar teman-teman. Di sini ya. GK-nya Zaki, CB-nya Riyadi, terus si CB satu lagi si Wilan gitu ya. Dari ini lebih gampang dibanding kita harus memprint satu-satu seperti ini teman-teman. Saat nanti kita butuhkan lagi kodenya di bawah. Seperti itu. Jadi ini tuh sebenarnya penggunaan nanti kalau sudah expert ya guys. Nah, jadi itu untuk fungsi. Jadi kita tinggal bungkus suatu paket. Nah, di sini yang ada di dalam sini sewaktu-waktu kita butuhkan di program selanjutnya. Misal ini namanya, nama fungsinya, tinggal kita panggil nama fungsinya saja teman-teman. Semua yang di sini akan ikut seperti itu guys. Nah, jadi gampang ya apa Nurjalilah. Oke. Kayaknya menurut kalian gampang semua nih, guys. Oke. Jadi setidaknya kita sudah eh, bisa untuk apa tadi namanya? Untuk membuat fungsi sendiri ya, teman-teman. Itu diperhatikan. Misal ini. Ini kan kalau kalian oke bed input print label apa nih? Amount print label. Ini kok error dia. Sebentar, guys. Oh, nah ini. Kayaknya posisinya ya. Nah, ini. Ini aja teman-teman. Itu ya kadang errornya sesimpel karena nggak pas doang dia di empat spasi itu ya. Nah, kalau kita mundurkan satu 2 3 4. Nah, ini harusnya udah bisa jalan. Nah, number of student 2. Nah, ini kan masih kosong nih teman-teman. Name, course, group, name, course, group. Ini kan masih kosong. Bisa nggak kalau semisal kita nanti menerima inputan? Bisa saja nanti kita buat parameter aja guys. Nah, kita buat parameter di print labelnya. Oke, coba kita lihat. Nah, di sini nih. Nah, misal kalau kalian lihat di sini, nah ini kan masih kosong nih parameter di sininya guys, yang ini ya. Ini masih kosong. Tinggal kita buat, nah coba lihat perbedaannya teman-teman. Di sini ada parameter name, ya. Di dalamnya ada parameter name. Nah, coba kita hapus saja dulu yang ini. Oke, parameter name di sini diisi dari mana? Tadi kata kakak, setiap parameter itu diisi dengan argumen. Argumennya dapat dari mana? Argumen didapatkan saat kita panggil fungsinya. Nah, ini ya, name. Nah, di sini name menerima inputan, lalu ini bakal diisi ke parameter yang di atas ini, teman-teman. Nah, saat kita memanggil satu fungsi, kalau selama parameternya masih ada,
Itu saat memanggilnya kita juga harus memanggil parameternya di sini teman-teman. Yang ini. Nah, misal kita tambahkan satu lagi, kita tambahkan parameter kelas. Terus course-nya ini anggap saja dia kelas ya guys. Kelas. Oke. Lalu nanti kita inputkan kelasnya di sini. Kelas sama dengan input eh, kelas kelas student itu ya. Nah, misal ini. Aduh. Oke. Nah, jadi teman-teman ini harusnya error ya guys. Tapi coba kita lihat dulu. Oke, dua. Nama student Zaki. Zaki. Kelas student. Nah, ini error. Kenapa error? Karena jumlah parameter yang kita panggil di sini tidak sesuai dengan yang di atas ini. Nah, jadi harus disesuaikan. Berarti kita tinggal tambah kelas ya. Nah, kelas di sini teman-teman. Kalau ini udah pasti nggak error lagi. Misal satu, nama student Zaki, terus Python start gitu ya. Python Pro deh. Nah, baru dia bakal uh, print the success center nama Zaki course Python Pro. Nah, jadi parameter sebenarnya bisa banyak teman-teman. Parameter bisa kalian buat sebanyak mungkin, sebebasnya kalian, asal kalian menggunakan si memanggil atau sanggup mengisi si parameternya itu, guys. Nah, oke. Kira-kira paham nggak teman-teman untuk fungsi ini sendiri? Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Untuk penjelasan fungsi. Ada yang mau ditanya? Ando, Pikri, Depo, Zaki, Acep, Nurjalila, Wilan, Khairul, Zaki Khairul. Tanya aja dulu teman-teman. Harus ada pertanyaan nih. Oke. Gimana guys? Tanya dulu dong. Oke. Gimana teman-teman? Sebentar ya. Sambil kalian lihat-lihat yang mau ditanya, kakak balas ini dulu. Ada orang tua yang ngechat. Kak, izin kamar mandi ya, Kak. Oke, Ando silahkan. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi fungsi ya sesimpel itu aja. Intinya kita membuat suatu paket, eh, kita paketkan, terus paketnya bisa kita panggil-panggil seperti itu, guys. Oke, jadi eh, nanti oke average name. Kalau yang tadi parameter ya jelas teman-teman. Parameter itu kita buat eh, nanti saat mendirikan atau mendeklarasikan fungsi, kita berapa parameter yang kita buat. Ini namanya parameter teman-teman. Sebelum berisi itu parameter, lalu saat kita isi itu namanya argumen ya. Jadi jumlah parameter harus sesuai dengan jumlah argumen. Nah, itu yang harus kalian pelajari. Nah, guys, karena materi fungsinya udah selesai, kakak mau mengingatkan kalian nih, teman-teman. Jadi, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan tadi contoh-contoh soalnya. Misal, yang pertama tadi, setiap membuat satu fungsi, oke, harus disertakan titik dua ini, teman-teman. Yang ini ya. Oke, benar ini. Oke, lalu kalau di enter ke bawah, otomatis dia akan misal
Nah, kalau kita enter, dia akan eh, letakkan kursornya di sini. Nah, kita bisa ketik di sini. Nah, nanti kan kadang ada soal yang menjebak ya. Dia sudah benar membuat misal print eh, tes. Oke, misal sebentar ya. Print ini adalah badan fungsi. Nah, oke. Nah, jadi ada kadang tolong perbaiki kode ini, misalnya gitu perintah tugas ya. Jadi kalian perhatikan saja nih teman-teman. Ini tinggal di spasi 4 kali aja. Ah, ini sudah jadi badan fungsinya teman-teman. Kalau seperti ini kan harusnya error ya. Nah, error bad input kan. Atau levelnya tidak setara gitu. Nah, intinya itu yang harus kalian pegang itu ada 4 spasi atau sekali tab. Sekali tab gini teman-teman. Sekali tab itu defaultnya itu 4 spasi ya guys. Tab yang ada di sebelah kiri keyboard kalian itu defaultnya 4 spasi. Nah, jadi ini dicek juga nanti teman-teman. Misal pilih program tanpa kesalahan, mungkin ada beberapa jawaban yang benar. Kalau beberapa jawaban berarti lebih dari satu ya. Nah, mana nih? Nah, coba kalian. Nah, ini kan menjebak nih. Kalau yang ini pasti salah teman-teman. Karena badan fungsinya itu tidak di print. Nah, cari nanti mana yang benar. Seperti itu guys. Oke, jadi untuk materi hari ini kakak rasa ya sesimpel itu aja. Paling nanti sebentar kakak. Ada yang namanya nilai kembalian. Oke, tapi kalian kerjakan saja dulu ininya, tugasnya teman-teman. Baru nanti setelah kalian kerjakan tugasnya, berapa menit ya? Ini 10.46. Nanti kalian mulai tugasnya itu 10.50, berarti 40 menit. Kakak kasih waktu sekitar 30 menitan untuk kerjakan tugas pertama. Lalu nanti stop share semua, baru kakak jelaskan lagi. Ada yang namanya mengembalikan nilai atau return nilai ya teman-teman. Nah itu nanti kakak jelaskan lagi. Oke, untuk yang sekarang ini ada yang mau ditanya dulu guys. Nggak usah malu-malu ya. Oke, kakak stop share. Ini siapa nih? Kak, for satu in range itu fungsinya buat apa, Kak? Nah, mantap. Zaki Khairul. Kita jelaskan. Nah, kakak suka nih kalau kalian nanya. Thank you, Zaki Khairul, sudah bertanya. Jadi, bentar si Zaki Khairul. Oke, ini aja ya. Kita contoh. Jadi, untuk for i in range itu buat apa, kata si Zaki Khairul tadi. Nah, jadi kalau kalian masih ingat, kita belajar tentang looping kemarin ya. Kita belajar tentang looping. Looping itu apa? Untuk mengulangi. Nah, berarti kan di sini teman-teman, for i in range. Ini for i in range ya pembahasan kita. Lalu amount di sini teman-teman. Amount. Jadi guys, itu eh, gini. Dia bakal mengulangi atau looping yang ada di sini sebanyak amount kali. Selama masih ada di range amount-nya. Oke, selama I masih ada. Ini sebenarnya kalau I ini teman-teman dia bisa dibilang variabel temporary ya. Variabel sementara aja dia. Nah, untuk menyimpan semua amount-nya ini. Artinya nanti bisa berapa kali looping kita itu tergantung range-nya itu berapa, guys. Nah, misal ini kan kalau kita lihat, kalau kita jalankan, number of student itu kan disimpan di amount ini ya. Ini kan di variabel amount. Misal 2 kita masukkan di sini, berarti for i in range 2 nih artinya guys. Karena dia panggil variabel amount. Nah, ini value-nya tergantung inputan dari number of student-nya ini. Nah, berarti dia bakal nge-looping selama i-nya itu masih di range amount-nya. Berarti kalau ini 2 berarti ya udah dia looping 2 kali. Gitu teman-teman. Nah, ini nggak ada urusan dengan si fungsinya sebenarnya. Kalau yang ini untuk meloopingnya saja teman-teman. Atau mengulanginya gitu. Oke, kan kita kemarin sudah mempelajari ada dua jenis looping. Nah, pertama looping while. Misal while
login tidak sama dengan mana? Tidak sama dengan, misal di sini ada Jalila, misal. Ini untuk loginnya. Ya, dia cek ya. Misal eh, login sebentar, input input lagi. Ya, input login. Nah, masukkan kata sandi misalnya. Jadi tidak sama dengan Jalila berarti dia bakal print error misal. Print error. Nah, ini ada beberapa, ada dua contoh looping. Nah, kalau yang for ini kita tahu berapa kali perulangannya. Itu tergantung range-nya berapa, guys. Apa Zaki? Nah, kalau yang while itu kita tidak tahu berapa kali perulangan, tapi kita tahu kapan harus berhenti. Nah, selama ini kondisinya benar, itu bakal di looping-looping terus, teman-teman. Nah, intinya Zaki, for i in range ini tuh untuk kebutuhan perulangannya berapa kali. Nah, berarti for i in range selama i-nya masih di dalam range amount-nya atau berapapun nanti yang ada di sini, parameter ini, dia bakal mengulang segitu, segitu banyak itu. Untuk kasus ini karena kita simpan banyaknya di amount, lalu dia panggil di sini amount-nya lagi, berarti selama i-nya masih di range si amount-nya ini, maka si looping-nya akan tetap dijalankan sebanyak itu. Nah, oke, paham Zaki? Kak, Ya, gimana? Eh, izin Dik? kuis. Oke, boleh, teman-teman. Nah, ada yang mau ditanya lagi, guys? Ayo, Zaki, aman nggak? Paham nggak? Atau butuh penjelasan kakak lagi? Ayo, ayo, guys. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Oke, ada chat. Paham, Kak? Thank you, Kak. Aman, Zaki, Khairul. Santai, bro. Nikmatin. Oke. Sebentar. Ada yang mau ditanya lagi, guys? Oke, kakak kasih waktu kalian dulu 2 menit lah untuk minum kah. Baru nanti kakak stop share dulu ya. Oke, teman-teman. Setelah ini, sebentar kakak dulu yang minum ya. Kita akan mengerjakan tugas teman-teman. Seperti biasa kalian share screen. Kerjakan tugasnya. Jadi ingat ya teman-teman. Sebenarnya tugas kita itu sesimpel kita menemukan errornya di mana, terus nanti membuat kode baru, ya kita sudah bisa lihat di kode kita sebelumnya seperti itu guys. Kalian harus fokus dulu. Coba kalian fokus dulu, jangan menunggu kakak. Ya, si Wilan gitu. Fokus, tahu-tahu pingsan ya, karena pusing. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Kakak paham gimana ini kalian, trouble kalian, karena belajar ngoding itu memang cukup lama prosesnya teman-teman. Kalau dibandingin ya, kakak curhat. Bukan curhat cerita ya. Kalau dibanding kakak akhir-akhir ini sering eh, mengajar di matematika karena ya OTR matematika ya atau menggantikan tutor matematika itu sesimpel mereka cuman misal 10 tambah 10 tambah 34 tambah 26 itu doang teman-teman. Dibanding pelajaran kalian yang kita membuat suatu sistem gitu. Jadi kakak nggak apa-apa kalian nggak yang langsung paham, cuman kalian mau untuk belajar gitu teman. Karena memang coding ini susah, bukan susah sebenarnya gampang, cuman agak ribet gitu aja. Tapi memang apa yang dia janjikan setelah kita paham itu memang bagus banget guys, seperti itu. Oke, semangat ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kalau gitu kalian boleh share screen, kerjakan tugas kita di lesson 9. Gas. Ando, semangat Ando. Ando di share screen ya teman-teman seperti biasa.
Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, tapi jangan tanyakan jawabannya dulu, guys. Kak, sebenarnya Kak, tadi masuknya yang mana nih Kak? Yang ini atau yang ini Kak? Ya, sebentar. Algonova by Algorithmics yang di atas coba. Mana sama aja. Di back dulu. Ya, Kembaliin. Ke scroll ke atas. Kalau carinya itu Algonova login aja. Ketik Algonova login di atas. Nah, oke. Algonova login. Enter. Nah, sigin Algonova, Algorithmics login sama aja. Kalau Algorithmics login itu mungkin buat internasional lah ya. Oke, itu di ya pertemuan 9 benar. Dikerjakan dulu ya, guys. Teman-teman, kakak izin off cam sebentar ya.
Yang nomor 3 itu untuk jawaban benarnya sesimpel gimana cara kita memanggil print labelnya doang, teman-teman. Nah, Kak, ya ini gimana? gimana, Kak? Ahmad Fikri. Oke, nomor 4. Oh, sebentar. Oke. Oke. Nah, itu kan ada dua parameter tuh. Ada dua Ya, ada dua parameter. Berarti di di printnya itu sebentar. Oke. Ini kamu tambahkan ya print yang di atas itu. Yang ini ini. Kak. Ini ya. Ini kamu buat kan? Nah, kalau yang nomor 4 guys, Fikri dan teman-teman yang lain, itu kan kita udah buat suatu fungsi depth student info ya, dengan dua parameter name and course. Lalu di bawahnya kita print siswa itu koma nama dan belajar di kursus itu menyimpan course. Berarti untuk mendapatkan isi nama dan course ya, kita tinggal buat variabel nama dan course. Lalu kita isi ke parameternya. Itu doang teman-teman. Paham nggak kalian? Nah, ini gimana? Oke, depo. Ini depo ya kakak bantu. Fikri di jalan di kerjakan nomor 4. Ini kan tadi kata kakak harus ada buka tutup kurung di sini. Nah, sebelum titik duanya. Coba ditambahkan dulu. Satu aja. Jangan double seperti itu. Dihapus satu. Oke. Lalu kan kita sudah buat satu fungsi. Berarti di sini tinggal ditambahkan lagi nih yang ini. Nah, karena kalau saat kita memanggil fungsi harus dibuat buka tutup kurungnya seperti saat kita buat gitu. Nah, titik duanya nggak usah. Lalu posisinya ini pasti masih salah nih. Nah, tadi kata kakak 4 spasi ke depan. Nah, ya 1, 2, 3, 4. Lalu ini nomor baris ke-8 dihapus saja. Coba jalankan. Oke, Ando, kakak bantu. Baris 8-nya dihapus. Ya, Ya, baris 8-nya dihapus. Ya, ini benar baris 8-nya dihapus dulu. Di enter aja ke atas. Nah, ya itu ditambah buka tutup kurung. Seperti tadi membuat fungsi. Nah, yang ini juga nih yang di atas. Coba kamu lihat saat membuat fungsi itu kan belum ada buka tutup kurungnya tuh. oh, iya. Ya, sebelum titik duanya. Sebelum titik duanya. Titik dua itu kan buat penutupnya ya. Baru tambahkan titik dua setelahnya. Nah, tadi kakak ingatkan kalian. Nah, oke. Lalu ini harusnya itu nggak usah dibuat di situ. Ini tinggal dimajukan 4 spasi ke depan aja. Oh, ini kayak 4 ini ya. Iya, karena setelah perulangan kan. Oke, Pikri udah aman. Nomor itu udah apa Anda udah selesai. Ya. Nomor 4-nya udah Pikri, bisa nggak? Belum. Belum. Gini. Sebentar. Ini dihapus dulu nih semua yang ini. Dari ini ke bawah. Ini hapus semua. Oke. Nah, baru enter. Oke, enter sekali ke bawah. Nah, buatkan di situ dua variabel. Pertama variabel stname gini. Nah, oke. Dia untuk menyimpan inputan nama. Gimana caranya? Pakai spasi ya, pakai spasi inputan nama. Gimana caranya? Input nama. Ah, input baru buat dalam ini string nama gitu. Lupa. Bukan string nama kayak gitu. Buat tanda petik aja. Itu dari samaringannya ke input dibuat dulu ini spasi. Kalian biasakan pakai spasi ya guys, biar bagus hasilnya.
Nah, iya depo di situ. Di bawah. Hapus saja ini. Menambah program itu. Nah, ini hapus buat di situ dua variabel st nama dan st kelas. Ini dihapus. Yang ini lalu buat di situ st nama dan st kelas untuk menerima inputan nama dan inputan kelas. Masukkan nama. Enggak usah pakai masukkan nama apa, Fikri? Nama aja di situ sama kelas aja. Nama dan kelas. Keempat ini berarti bikin nama Pauline gitu kak. Nah, oke, bukan. Polin itu sebenarnya fleksibel ya. Jadi kita akan menginput inputan dia itu. Bukan polin, itu hasil akhirnya aja. Oh baik kak. Iya. Nomor 4 itu bukan dicetak, polinnya bukan dicetak ya, tapi dia inputan teman-teman. Oke, nomor 4 biar jadi gambaran buat kalian nomor-nomor selanjutnya kakak kirimkan saja dulu teman-teman. Nah ini. Nah, coba dicek di room ini ya, room chatnya guys. Nomor 5 dan selanjutnya dikerjakan dulu ya. Kakak kasih waktu 10 menit lagi lah. Kak yang STS name itu apa ya kak? Nah, itu dia membuat variabel stname itu untuk menyimpan inputan namanya sebagai pengisi argumen yang di atas gitu. Oh baik kak. Nah, sebagai pengisi parameter ya diisi dengan argumen stname dan stcourse. Dilanjut dulu teman-teman. Seperti itu ya. Oke, mantap Wilan. Wilan, biar ini nama variabelnya jangan name saja ya. Buat st-nya, st underscore name, st underscore course gitu. Nah, karena kakak lihat sebenarnya yang kamu buat ini udah benar loh Wilan. Cuman karena auto checknya saja ya. Auto checknya aja itu dia meminta st name dan st course. Kak, kok saya not identified, Kak? Oke, deposio. Itu karena belum ini. Oke, yang ini nih. Ya, ini kan harusnya sejajar dengan ST-nya itu kan, jangan di atas dibuat seperti itu. Dimundurin. Oke, lalu di spasi dari bawah sini dulu. Di sini sebentar. Oke, itu turunkan ke bawah dulu semua. Dari ST name. Ya, baru jalankan. Nama Pauline. Nah, mantap, Pilan. Nah, ini, oke. Itu dia. Lanjutkan, guys. Dikerjakan dulu. Kakak menutup pertanyaan dulu. Biar kalian lanjutkan. Kalau ada yang sudah selesai, bilang ya. Yang nomor 5. Untuk yang nomor 5 itu, kita membuat, sebentar. Untuk yang nomor 5, print label, oke. Itu belum ada parameter ya guys, yang nomor 5. Apa permasalahan nomor 5 ini ya? Oh, ya tinggal membuat ini aja. Tinggal membuat fungsi tanpa parameter. Lalu buatkan badan fungsinya itu nama, sekolah, golden fitter, nama sekolah. Nah, untuk garis-garisnya underscore-nya juga dibuat ya. Itu
3 atau 4 underscore itu. Kita nggak mengisi apa-apa. Nah, Kak, buat nama fungsinya itu terserah aja. buat nama fungsi yang nomor berapa? Nomor 5. eh Nama fungsinya buat ini. Sebentar. Print label. Ya, kayak yang tadi, kayak yang tadi. Lalu untuk variabel ini jumlah siswanya itu namanya amount. Biar nanti auto checknya ini. Punya saya kenapa kok nggak bisa ya, Kak? Si undo. Oke, coba lagi. Udah sudah Kak, tadi. Oh, udah. Nice, undo. Dilanjutkan dulu ya nomor 5 teman-teman. Nomor 5 untuk para nama fungsinya itu print label. Lalu Oh, Berarti nomor 5 ini sama kayak nomor 3 gitu ya? nomor 5 sebentar sama kayak nomor 3. Ya kurang lebih sama. Cuman tinggal ini ya badan fungsinya aja itu yang beda ya. Sama benar kata si ini. Sama persis, cuman beda badan fungsinya aja. Oke, itu harusnya kalian bisa sih guys. Nah, kayak gini tak, Kak? Udah betul kan? Ya. Oke, kakak lihat dulu si Depo ya. Iya, benar. Iya, lanjutkan. Udah benar seperti itu. Nah, tinggal nambah nama dan sekolah aja. Nama dan sekolah, lalu nanti buat satu variabel amount. Nah, setelah kamu buat badan fungsi, buat lagi satu variabel amount untuk menginput jumlah siswanya gitu. Baru buat for i in range amount-nya nanti. Kak, Ya, gimana? kalau udah gini diapain? Sebentar, Muhammad. Nah, itu kan udah. Terus Hmm. di bawah buat amount-nya. Coba kamu lihat nomor 3 dulu. Coba kamu lihat nomor 3. Nah, ini kan ada amount nih. Terus
Sama seperti yang nomor 5, cuman bedanya isi emonnya itu jumlah siswa di sini. Nah, Kak, mau nanya Kak, iya, Ando gimana? udah betul nggak sih Kak? Nomor satu sama duanya? Udah, sampai situ udah betul. Iya. Nah, seperti itu guys. Hmm. Seperti nomor 3 persis. Muhammad Zaki untuk jawaban nomor empatnya ada di room chat kita ya. Nah, kamu ini nggak perlu ini lagi, nggak perlu dicetak lagi yang ini. Hapus saja semua. Jawabannya sampai sini doang. Permisi Kak, Iya, Zalila gimana? ini masih salah ya Kak? Salah. Bukan masih salah. Ini sebenarnya print lencana nomor 5 ya. Print label aja ya. Nama ininya print label, yang ini juga. Lalu yang ini dihapus komentarnya, yang ini juga dihapus karena kita auto check ya. Kak, berarti tiganya ini print lagi gitu, print nama sekolah gitu gak? Yang 3, iya print, print nama, print sekolah gitu. Berarti tanda petik nama, koma, Iya, sekolah. iya benar. Seperti kayak kita Golden Peter itu. Nah, seperti nomor 3 lah intinya teman-teman untuk jawaban nomor 5. Untuk si Jalila tadi udah benar ya Jalila, cuman kamu bukan salah deh. Buat namanya aja. Namanya pin label gitu. Bisa? Ini dihapus nih baris ke-10-nya Jalila. Karena kita auto check. Nah, dijalankan lagi. Dicentang lah ya, langsung biar gampang. Nah, coba. Belum kok dia. Oke, auto centang. Sebentar kakak cek dulu ya. Mungkin kamu ada sedikit print label, print. Udah kok. Print label for I in range, amount, nama sekolah, benar. Print label. Itu underscore-nya berapa tuh yang kamu buat? Yang setelah Empat. nama. 3? Iya Kak. 4, buat 4 aja. Oh, iya Kak. Berarti gini Kak, tiganya print Ando. nama sekolah. Iya, seperti bukan. Nama dan sekolah itu dipisah. Oke, teman-teman, nomor 4 coba kakak kirim ya ke room chat-nya. Coba kalian perhatikan di situ atau kalian copy paste boleh. Nomor 4. Muhammad Zaki bisa nggak? Yang nomor 4. Nomor 5 sudah kakak kirim jawabannya, nomor 4 juga. Oke, dicentang ya. Nama. Itu Kak, garis panjang itu gimana terus ini Kak? Itu underscore, underscore dibuat 4 kali. Namanya. Kak, terus ini gimana Kak? Muhammad. Nah, itu dibuat aja di bawahnya, itu panggil nama fungsinya. Print label gitu. Print label, ya. Itu intinya panggil nama fungsi. Nah, itu keren kamu Muhammad Alfarisi udah sampai sini. Nah, ditutup, buka tutup kurungnya jangan lupa ya. Lalu di bawah buat print siap ambil rencanamu. Buka itu bukan badan fungsi dia. Ya di situ. Nah, untuk garisnya itu teman-teman underscore 4 kali ya. Oke guys, setelah nomor 5 ini selesai atau coba kalian stop share dulu ya teman-teman. Stop share dulu. Kak, Oke, Depo gimana? Aman. Nomor 5 ini siapa nih? Muhammad Zaki. Kakak sudah kirim di room chat ya. Oke, Wilan. Nice.
Ini Wilan, ini kamu hapus dulu baris 12 sampai berapa ini. Dihapus saja dulu. Oh, bisa benar tuh ternyata. Ajaib memang. Oke guys, tolong semua di stop share dulu teman-teman. Wow, Zaki Satria mantap. Kak, ini kenapa Kak? Nggak bisa di, anu Kak? Oke, sebentar. Golden Father. Golden Feature-nya, oke mantap. Print label. Amount, oke. Jumlah siswa benar. For in range amount. Siap ambil rencanamu. Oke, siap. Benar semua. Coba dicoba-coba centang-centang dulu. Emang kadang harus sering-sering kita centang. Oke. Golden Feature range. Coba kamu copy yang kakak kirim. Itu udah di copy yang kakak kirim. Belum. Coba di copy dulu. Sebenarnya itu udah benar ya. Yang kamu buat itu udah benar. Kak. Oke teman-teman, tolong di stop share dulu. Oke, kita tunggu Ando sama. Nah, oke. Jadi, nah, fokus lagi ke kakak sebentar teman-teman. Ini kakak ada mau menjelaskan sesuatu lagi sedikit lagi. Tadi yang kakak lihat hmm, pertama, ini teman-teman, kakak bantu dulu sebentar ya. Soal ini. Ya, ini yang nomor 5. Jadi kalau dia bilang membuat fungsi, ya sudah kita buat def. Ah, ini sebenarnya tadi ada yang sesimpel yang kakak bilang nomor berapa tadi ya? Bentar. Nah, yang ini kan kita tinggal buat buka tutup kurungnya aja, teman-teman. Intinya kalau kita membuat suatu fungsi, kita buat buka tutup kurungnya di sini, guys. Nah, jangan lupa, lalu sama halnya dengan saat kita memanggil fungsi, teman-teman. Buat buka tutup kurungnya. Kalau ada for seperti ini berarti ada 4 spasi ke depannya. Ah, ya, jangan lupa itu, teman-teman. Dan sebenarnya gini, karena auto check harus sama semua untuk nama fungsi, nama variabel ya. Tapi nanti saat implementasinya di project-project yang nggak auto check itu sebenarnya bisa untuk nama fungsi dan nama variabel bebas saja senyamannya kalian aja teman-teman. Oke. Nah, seperti yang kakak bilang tadi, sebenarnya masih ada materi sedikit lagi. Sebentar. Mana nih? Benar nggak ini ya? Oh, ini. Nah, ada yang namanya fungsi itu bisa mengembalikan nilai, guys. Seperti apa? Nah, misal contohnya di sini. Mari kembali ke tugas sebelumnya. Guru pusat meminta kami membuatnya sehingga rata-rata yang mereka dapatkan dari fungsi dapat digunakan di bagian utama program. Misalnya, mereka dapat menggunakannya untuk memeriksa ketentuan entry contest. Nah, kalau kita lihat di sini, teman-teman, ini masih seperti biasa. Untuk saat ini, mari kita lihat perhitungan rata-rata satu siswa. Ini berarti dia menggunakan atau menggunakan namanya counter ya guys. Suma dan totalnya ini masih nol. Berarti setiap perulangan ini dijalankan, nah ini bakal ditambah, kalau totalnya ditambah satu, kalau yang si sumanya ini tergantung nanti integer grade-nya berapa. Nah, akan ditambahkan ke sini teman-teman. Dari ini ya. Nah, ini sesimpel itu aja sebenarnya. Coba kita lihat dulu. Nah, average sama dengan summa dibagi totalnya berapa. Nah, jadi karena ini tidak dikembalikan nilai average-nya, maka dia cari nih teman-teman. Name average is not divine. Tidak ada yang dikembalikan. Nah, ini berarti masih kurang untuk si uh, si tugasnya atau kodenya belum. Tadi kan sebentar. Tadi kan kalau kalian perhatikan itu sebentar guys, kakak stop share. Mana kalian kok nggak kelihatan nih? Kakak share screen lagi. Nah, ada yang namanya sebentar. Ada yang namanya return value teman-teman. Ada yang namanya return value yaitu untuk mengembalikan nilai.
Jadi kalau kalian lihat di sini guys, nah ini kan jangan di-return dulu. Ini kan sudah ada harusnya nilai average di sini ya. Coba. Di sini kan ada nilai average yaitu hasil bagi summa per total ya. Nah, jadi itu belum dikembalikan atau kita belum kasih ini teman-teman. Misal si Fikri pergi narik uang di ATM. Uangnya udah di tangan si Fikri, tapi belum sampai ke kakak. Otomatis di kakak masih isu gitu ya. Mana uangnya gitu? Kamu belum kembalikan. Makanya kita buat kode yang namanya return value ini teman-teman. Jadi dia bakal mengembalikan nilai si average ya. Biar bisa dipakai di sini. Dipanggil di sini teman-teman. Dipanggil di print ya. Nah, jadi sesimpel itu aja untuk kembalikan nilai itu. Intinya kita menggunakan return value atau perintah return seperti ini. Kembalikan gitu ya teman-teman. Nah, kalau nggak kita kembalikan, si value-nya itu nggak bakal jadi. Atau nggak dia bakal error guys. Jadi intinya untuk kode yang ini, jadi ada grade input, grade of and input. Nah, kalau kita ketik off, berarti kita and input gitu ya. Di sini ada looping while seperti yang tadi kakak jelaskan. Jadi setiap uh, di looping ini bakal tambah satu total, lalu sumanya ini, summary-nya ini tergantung berapa rate yang kalian inputkan di sini teman-teman. Lalu nanti untuk menghitung average-nya, enggak hanya average ya, apapun nanti perhitungan yang kalian buat di sini, kalian harus buat return value-nya teman-teman. Harus kembalikan nilainya. Nah, hitungannya dikembalikan ke sini, baru bisa kita print seperti itu guys untuk return value. Nah, jadi sesimpel itu aja. Tetap kita menggunakan suatu fungsi. Nah, jadi teman-teman di sini sama halnya nih. Coba ini kakak contohkan dulu. Tadi kan, nah di sini ada eh, suatu fungsi namanya get result. Nah, dengan parameter score. Nah, jadi dia buat di sini kondisi guys. Nah, if skor lebih besar sama dengan 50 dan skor lebih kecil sama dengan 100 berarti antara 50 sampai 99 ya yang pertama. Lalu if skor lebih besar sama dengan 100 dan skornya lebih kecil 200 berarti ini dari 100 sampai 199. Nah, yang ke elip yang kedua, skornya lebih besar 200. Berarti dari 200 sampai tak terhingga. Dia nggak bilang apa-apa di sini ya. Gimana cara buat tak terhingganya ya? Yang ini guys, yang kayak gini. Nah, terus result appreciation letter. Berarti kita akan mengembalikan resultnya yang ini. Yang ini guys, 1, 2, 3, 4. Itu nilai yang bakal kita kembalikan. Jadi misal name, siapa namanya? Misal si Ando. Poin Rnet-nya berapa? Nah, jadi kita masukkan skornya berapa? Misal skornya itu 150. Berarti kan si Ando masuk ke yang ini ya. Nah, ke yang ini kita lihat kondisi yang ini tuh resultnya apa? Grade 2 sertifikat. Nah, berarti kita kembalikan resultnya. Makanya di sini dia panggil print name. Berarti Ando. Ando hasil akhirnya nanti seperti ini. Ando baru garis penghubung result grade grade 2 sertifikat. Tergantung skor yang dibuat atau yang dihasilkan sama si Ando. Seperti itu teman-teman. Intinya, if result sama dengan grade 1 sertifikat, nah ini ada kondisi lain lagi nih. Nah ini cuma kondisi tambahan. Jika nanti resultnya yang ini, satu sertifikat berarti dia dapat receive gift ebook shop voucher. Berarti dia dapat voucher untuk membeli buku gitu aja ya. Jadi kita harus ini teman-teman kembalikan value-nya ini, result-nya. Nah, jadi itu yang namanya mengembalikan nilai menggunakan fungsi return. Return itu kan artinya mengembalikan ya. Oke, untuk ini ada yang mau ditanya guys, kakak kira ini, kakak rasa ini gampang ya.
Tinggal menambah result doang, teman-teman. Nanti akan ada contoh-contoh soalnya. Ada yang mau ditanya dulu, teman-teman? Halo? Aman, Fikri, Ando, Acep, Nurjalila, Wilan. Jadi intinya apa? Tujuan kita buat si result ini, teman-teman. Sebentar, kakak bantu jelaskan dulu. Jadi operator return itu mendapatkan mengembalikan nilai dari suatu fungsi. Kita perlu menggunakan operator return atau operator kembalikan gitu ya teman-teman. Ya kan berarti kalau tadi badan fungsi kita masih dikit-dikit masih print, ini sudah jadi badan fungsi yang ini teman-teman. Nah, ini badan fungsinya. Nah, karena badan fungsi kita memiliki satu value, di sini ada yang kita hasilkan di dalamnya. Kalau yang kemarin kan, yang kemarin. Kalau yang tadi kan masih print-print doang ya teman-teman. Nah, print-print. Kalau print itu kan tidak mengembalikan nilai, dia cuma mencetak. Nah, sekarang kita sudah ada nilai nih, ada yang nilai yang kita hasilkan. Berarti kita harus kembalikan dong menggunakan return value. Nah, ini bebas apa? Misal di sini return total kah? Intinya di variabel mana kita menyimpan hasilnya gitu. Jadi ini udah agak kompleks guys untuk si badan fungsi kita. Nah, kalau yang tadi kita gunakan kan misal kita def siswa. Nah, baru titik dua. Di sini cuma print-print doang kan. Print, print, print gitu doang kan. Tidak ada nilai yang harus kita kembalikan. Tidak ada hasil yang harus kita berikan gitu ya. Cuman print doang. Kalau print itu kan otomatis kalau kita panggil ini ya udah dia print aja gitu. Nah, di sini kenapa kita pelajari return? Karena di dalam badan fungsi kita ada nilai yang harus kita kembalikan. Nah, atau ada nilai yang harus kita berikan biar kodenya itu berhasil. Ya, ya kalau contohnya di sini ada average, maka kita kembalikan return average-nya guys. Seperti itu. Jadi istilahnya gini, kita sudah mengerjakan sesuatu, kita buat laporan, kita kan harus beri, misal si Wilan kakak suruh buat laporan Python Pro dulu selama kita belajar 9 lesson. Kan misal si Wilan sudah mengerjakan nih guys. Dia kan harus berikan ke kakak ya. Nah, biar kakak nilai. Berarti dia harus return ke kakak gini. Nah, biar kakak tahu dan biar bisa kakak lihat apa yang dikerjakan sama si Wilan di sini teman-teman. Nah, sesimpel memberikan nilai aja apa yang dikerjakan di si fungsinya seperti itu. Nah, jadi kakak rasa ini kalian harusnya udah paham ya apa yang dimaksud. Tinggal menambahkan return return aja guys. Nah, biar misal contohnya tadi laporan yang dibuat si Wilan, biar dia nggak ngestak di situ teman-teman. Nah, kalau kita dikasih tugas kan kita harus berikan jawabannya seperti itu teman-teman. Jadi menggunakan operator namanya return. Nah, ini udah kompleks nih guys untuk si uh, apa tadi namanya? Untuk si badan fungsinya. Ini badan fungsi ya. Jadi badan fungsi itu 4 spasi lebih depan dibanding nama fungsinya gini teman-teman. Nah, ini kan nama fungsi. Lalu kalau kita pengen membuat badan fungsi itu buat 4 spasi dari dinding ya teman-teman. Nah, kalau ini juga 4 spasi dari while ini. Nah, ini karena ini badan looping ya. Nah, ini badan fungsi secara keseluruhan dan ini badan looping. Nah, sebenarnya posisi-posisi itu harus nanti kalian lebih lebih sering ngoding harusnya nanti kalian sudah paham lagi teman-teman. Oke, karena waktu 4 menit lagi sepertinya kalian nggak usah share screen lagi guys. Jadi hari ini ya pelajarannya cukup EZ ya guys, cuman belajar tentang fungsi dan gimana cara kita mengembalikan fungsinya seperti itu. Tadi yang dari yang kakak lihat makin banyak lesson kita, kalian makin ini bukan dibilang makin pinter ya, maksudnya kalian makin makin bisa menjawab soal-soal ya seperti itu yang kakak lihat ya.
Makanya kakak pengen teman-teman kalian sering-sering latihan aja. eh, Baru nanti kan dari situ kan kita tahu oh apa yang kurang dari saya, errornya di mana. Lalu besoknya diperbaiki lagi. Nah, kalau ini kan kalau kalian semua bisa menjawab, jadinya enak tuh guys. Nggak apa-apa, seperti yang kakak bilang di awal tadi, kita nggak apa-apa nggak paham sekarang. Yang penting kita mau belajar seperti itu aja. Nah, kira-kira ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Nah, ini ada waktu 3 menit lagi buat diskusi, buat nanya-nanya ya teman-teman. Kakak aja dulu yang kuliah ya, di awal-awal semester sampai pertengahan itu kakak benar-benar nggak paham guys. Tapi kan kita belajar ya. Iya benar, kakak itu ya kakak bilang, kakak dari madrasah. Eh, nggak ada belajar ngoding, cuman paling mungkin belajar agama, umum-umum itu kan simpel kan. Kakak malah dulu suka yang PPKN gitu. Kakak pernah lomba-lomba ke pro apa ke daerah-daerah kakak. Itu lomba PPKN nggak ada kakak pergi lomba ngoding, nggak ada kakak pergi lomba-lomba, paling lomba matematika gitu-gitu aja. Nah tahu-tahu masuk ke informatika, sama kayak kalian bingung dulu di awal nggak tahu posisinya seperti apa, tapi itu akan ada nanti rasanya kalian paham ngoding itu seperti apa itu guys. Jadi Pikri, Andu, Acep, nah Depo dan lain-lain, saya santai aja nikmatin aja prosesnya tanpa kakak bantu kalian sampai paham itu guys. Oke, ada yang mau ditanya dulu teman-teman? Habis kelas ini kalian mau kemana nih? Tidur Di rumah aja, Kak. di Beda. rumah? Kalian jangan di rumah aja, nanti orang-orang kaget ke pas kalian keluar. Oh, ternyata Jalila masih ini. Kirain udah pergi ngerantau deh. Jadi harus setidaknya sekali seminggu harus keluar teman-teman. Lihat matahari ya. Oke. Jadi intinya teman-teman, kalian coba-coba aja dulu. Coba-coba ngoding. Ya, Ando, mantap Ando perubahannya. Nah, itu dia yang kakak suka. Nah, kakak nggak tahu nih, si Gali kemana ya? Kalian ada yang chattingan nggak sih, guys? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Ya, orang kalian nggak kenal juga sih ya. Hmm, karena kelas online beda, kalau kelas offline itu harusnya kenalan. Jadi itu teman-teman, kakak itu sering kakak ingatkan, kalian kalau mengerjakan tugas itu, eh, nggak apa pas kelasnya udah selesai mau mengerjakan mau coba-coba gas aja gitu. Terus tanya ke kakak apa yang kurang. Seperti itu teman-teman. Jangan nggak usah takut-takut lah, santai-santai aja. Kayak sama siapa aja. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan teman-teman? Kakak udah lapar nih. Oke. Kalau tidak ada lagi, terima kasih guys. Kalian keren banget hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Lah, abis itu paling beberapa minggu lagi kita akan libur lagi nih guys. Lebaran ya. Nah, libur-libur kakak mau mudik teman-teman. Mau mudik kakak nanti. Oke, Depo. Mudik ke Sumatera dulu. Oke, kakak udah capek ini makan yang manis-manis di Jogja ini guys. Ya, tapi itu nggak apa-apa, santai-santai. Oke teman-teman, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, terima kasih untuk hari ini. Sampai ketemu lagi. Selamat siang dan selamat istirahat guys. Bye-bye. Terima kasih, Oke. Kak. Pasti Oke, kakak. sama-sama. KKN ya.